Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rumaisya Habib Azhara. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya di sini ingin menjelaskan tentang efektivitas dan transparansi PPDB sistem online. Yang pertama, menurut Georgiopoulos dan Tanabung, mengemukakan efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi, tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Nah, penerima peserta didik baru yang familiar sebagai PPDB adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Nah, pada masa pandemi seperti ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat membawa dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pada dalam bidang pendidikan nih teman-teman, khususnya penerimaan peserta didik baru PPDB secara online. Secara umum, tujuan penerapan PPDB online itu antara lain yang pertama, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Yang kedua, menciptakan sistem PPDB yang terintegritas, akurat, dan transparan. Yang ketiga, melaksanakan PPDB dengan lebih praktis dan efisien. Yang keempat, menyediakan basis data yang lebih akurat lagi nih teman-teman. Yang kelima, memberikan fasilitas atau akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat, dan praktis yang pastinya. Dalam proses PPDB online, masyarakat bisa langsung merasakan hasilnya yang begitu transparan dan akurat yang dapat meminimalisir kecurangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada prakteknya, PPDB online ini banyak menuai dan pro dan kontra nih teman-teman, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau kurangnya sosialisasi dari pihak pendidikan itu sendiri kepada calon peserta didik baru, yang seharusnya itu solusinya itu diberikan arahan-arahan yang jelas terstruktur agar tidak salah komunikasi lagi. Saya punya data-data pendukung. Yang pertama ada bab 2 tata cara penerimaan peserta didik baru, bagian ke-1 penerimaan peserta didik baru, pasal 2 ayat 1, PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Akuntabel apa sih Kak? Akuntabel itu adalah seseorang atau orang yang bertanggung jawab atas tindakannya gitu. Jadi di sini semuanya harus dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan. Nah, yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Pasti kalian nggak asing lagi nih dengan sistem zonasi. Sistem zonasi ini pada PPDB sudah mulai diterapkan sejak tahun 2017, kemudian disempurnakan dalam Juknis yang diatur Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Juknis tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah karena sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah koordinasi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan aturan-aturan tersebut. Gagasan utama dari sistem zonasi ini adalah menghilangkan stigma-stigma sekolah yang ada di masyarakat. Seperti gini loh teman-teman, jadi kan biasanya kalian tuh ada sekolah favorit dan sekolah nggak favorit, non favorit nih. Biasanya sekolah favorit ini yang masuk itu orang-orang pinter dan orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya gini loh teman-teman, biasanya orang-orang favorit kan orang-orang pintar dan orang-orang yang sanggup membayar harga tertentu gitu. Dan sekolah yang non favorit biasanya orang-orang yang kurang pintar dan biasanya itu sekolah yang terbelakang gitu loh teman-teman. Jadi
Di sini pemerintah ingin membagi rata agar minat belajar siswa itu lebih baik lagi dan lebih bangkit lagi, karena lingkungannya tuh gak cuma orang-orang pinter aja loh. Lingkungannya tuh gak cuma orang-orang kurang pinter gitu. Jadi mereka bisa saling mengkoreksi diri satu sama lain. Gitu loh teman-teman. Nah, melalui sistem zonasi ini, setiap sekolah wajib menerima murid berdasarkan jarak tempat tinggalnya dengan sekolah. Hal ini sebenarnya ngebantu banget sih teman-teman buat orang-orang tua yang mungkin ada yang bekerja, ada yang harus punya adik gitu, orang tuanya punya pekerjaan lain gitu. Ini lebih gampang untuk mengontrolnya gitu karena masih di lingkungan situ gitu teman-teman. Jadi orang tua tuh nggak perlu khawatir dan lebih irit ongkos dan menghindari adanya tawuran antar siswa antar sekolah gitu teman-teman, karena kan sekarang banyak banget gitu ya SMK, SMA gitu. Kadang SMP aja ada loh yang tawuran antar sekolah ya gitu. Jadi lebih lebih bisa dikontrol gitu, dan mereka punya waktu bermain lebih karena mereka nggak usah menghabiskan waktu untuk pulang pergi sekolah terus-terusan seperti itu setiap hari gitu. Jadi mereka punya energi lebih untuk istirahat gitu loh teman-teman. Dan mereka juga bisa mengenal lingkungan sekitarnya lebih baik dan lebih positif vibes lah gitu, lebih lingkungannya lebih positif karena mereka di lingkungan mereka sendiri gitu. Nah teman-teman, ini ada jalur pendaftaran PPDB untuk saat ini. Yang pertama ada sistem zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Yang kedua ada afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Yang ketiga ada perpindahan tugas orang tua wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dan yang terakhir teman-teman, ada prestasi. Prestasi itu apabila terdapat sisa kuota dari jalur masuk sebelumnya. Maksudnya apa nih? Misalnya nih, dari semua jalur itu masih ada kuota 5. Nah, 5 itu digunakan untuk jalur siswa-siswa yang berprestasi gitu loh teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.